Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dan penuh sukacita bagi kita semua. Kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bahkan Indonesia dan khususnya Jakarta, kota yang kita cintai ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang dulu mungkin berkata, saya bisa lebih aman di negara A, saya bisa lebih aman di negara B, fasilitasnya lebih baik, kesehatannya lebih baik, cuaca dan udaranya lebih baik. Tapi sekarang ini tidak ada tempat yang aman untuk kita berlindung selain aman di dalam dekapan Allah. Orang bijak akan berkata, kepada siapa kita harus berlindung, bukan kepada apa. Nah, itulah sebabnya hari ini saya ingin mengajak kita untuk kembali lagi melihat Mazmur 91 ayat 1 sampai yang ke-16. Mazmur 91 ayat 1 sampai yang ke-16. Yang pertama adalah sadar akan keberadaan Allah. Di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu menjelaskan nuansa perjalanan bangsa Israel ketika berada di padang gurun. Nah, menuju tanah Kanaan seperti yang tersirat dalam keseluruhan Mazmur 91 ini. Di dalam ayat yang kedua ada kata kubu, ayat yang ketiga ada kata jerat, ayat yang kelima panah, musuh ayat yang ke-8 dan 9, batu di ayat yang ke-12, singa dan ular di ayat yang ke-13. Jadi sangat beralasan, banyak penafsir beranggapan bahwa penulis Mazmur 91 ini adalah Musa. Karena liriknya merupakan pengalaman atau kisah nyata dari perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai masuk ke tanah Kanaan. Nah, pemazmur mengenali nama Allah secara utuh dan benar di dalam ayat yang ke-14. 4 nama sebutan ilahi yang ditunjukkan oleh pemazmur untuk menunjukkan pemahaman, pandangannya, persepsinya yang benar terhadap keberadaan Allah adalah yang pertama, kata Tuhan di ayat yang kedua A. Diterjemahkan dari kata Ibrani, YHWH atau Yahweh. Dalam bahasa Inggris kata ini diterjemahkan dengan Jehovah atau the existing one. Nah, Tuhan adalah nama yang paling sering digunakan. Di dalam perjanjian lama disebutkan 6.823 kali. Nah, Yahweh berasal dari kata Ibrani, hayah, artinya adalah menjadi atau to be. Apabila diterjemahkan untuk orang pertama, kata ini menjadi aku adalah seperti di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14. Aku adalah aku. Oleh karena itu, nama Tuhan menunjuk kepada pribadi Tuhan yang terus-menerus ada atau terjadi dengan sendirinya. Yang kedua, kata Allah di ayat yang kedua B itu diterjemahkan dari kata Elohim. Nah, Alkitab bahasa Inggris menerjemahkannya dengan kata God. Allah atau Elohim digunakan 2500 kali di dalam Alkitab untuk menyatakan bahwa Allah adalah pencipta. Nama Elohim adalah yang pertama kali digunakan dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1. Yang ketiga, pemazmur menyebut Tuhan sebagai citra yang maha tinggi. Ulangan 32 ayat yang ke-29. Tinggi bukan menunjukkan posisi atau kedudukan atau lokasi di mana Allah berada, tidak, tetapi tinggi adalah menunjukkan keberadaan Allah lebih tinggi daripada segala sesuatu yang ada, termasuk manusia, isi alam semesta, isi dunia, dan segala sesuatu ciptaannya. Oleh karena itu Tuhan harus menjadi pribadi yang utama dan paling utama di dalam hidup kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Yang keempat, Sadai, Allah yang Maha Kuasa, ayat 1 dan ayat yang ke-9. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang 4 nama ini belum bisa mewakili atau menjelaskan kepada kita secara lengkap tentang keberadaan Allah kita, tetapi cukup untuk membuat kita sadar tentang keberadaan Allah kita. Yang pertama, sadari akan keberadaan Allah kita. Lalu yang kedua, sadar akan perlindungan Allah kita. Ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Nah, selain sadar akan keberadaan Allah, kita juga sadar bahwa Allah itu ada untuk menyediakan perlindungan bagi kita. Karena itu pemazmur berserah kepada Allah. Dia menjadikan Allah sebagai naungan di ayat yang pertama. Dia menjadikan Allah tempat perlindungan di ayat yang kedua dan ke-9. Dan kubu pertahanannya di ayat yang kedua. Ungkapannya dalam ayat yang kedua, Allahku yang ku percayai, menunjukkan iman percayanya yang sungguh-sungguh kepada Allah.
Nah, kata sungguh di ayat yang ketiga adalah ungkapan keyakinan bahwa orang yang percaya kepada Allah, orang yang berlindung kepada Allah akan dilepaskan, akan dilindungi, diberi keberanian, diberi kesehatan, diberi kemenangan dari segala macam masalah, tantangan, pergumulan, sakit, penyakit, dan apapun yang gak enak yang sedang dia alami. Yang kedua, ada kata Allah dalam ayat yang kedua B, itu diterjemahkan dari kata Elohim. Alkitab bahasa Inggris menerjemahkannya dengan kata God. Allah atau Elohim digunakan 2500 kali di dalam Alkitab untuk menyatakan bahwa Allah adalah pencipta. Elohim adalah nama yang pertama kali digunakan dalam Kejadian 1 ayat yang pertama. Yang ketiga, pemazmur menyebut nama Tuhan sebagai Cipta atau yang maha tinggi. Ulangan 32 ayat yang ke-29. Tinggi bukan menunjukkan posisi atau tempat Allah berada, tetapi keberadaan Allah yang lebih tinggi daripada manusia pada umumnya. Oleh karena itu, Tuhan harus menjadi pribadi yang utama dan terutama di dalam segala aspek kehidupan kita, orang percaya. Yang keempat, Sadai yang Maha Kuasa, ayat 1 dan ke-9. Memang Bapak Ibu Saudara, 4 nama ini tidak cukup untuk menjelaskan secara lengkap tentang keberadaan Allah kita, tetapi cukup untuk memulai pengenalan kita terhadap Allah, memulai kesadaran kita terhadap keberadaan Allah yang kita sembah, Allah yang sungguh-sungguh hidup. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari tentang aman berada dalam dekapan Allah? Sadar bahwa Allah punya perlindungan bagi kita. Sadar nggak kita bahwa kalau kita bisa ada sampai hari ini, semua hanya karena perlindungan Allah. Ayat yang ketiga sampai yang ke-9 nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca. Nah, selain sadar akan keberadaan Allah, pemazmur juga sadar akan perlindungan Allah di dalam hidupnya. Karena itulah pemazmur berserah kepada Allah. Dia menjadikan Allah sebagai naungannya di dalam ayat yang pertama, tempat perlindungannya di dalam ayat yang kedua dan ke-9, kubu pertahanannya di ayat yang kedua. Nah, ungkapan Allahku yang ku percayai dalam ayat yang kedua menunjukkan iman kepercayaan yang sungguh-sungguh terhadap Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata sungguh di ayat yang ketiga itu adalah ungkapan keyakinan bahwa orang yang berlindung kepada Allah akan dilepaskan, dilindungi, diberi keberanian, diberi kesehatan, diberi kemenangan dari segala persoalan yang dihadapinya. Dalam ayat ketiga sampai yang keempat, pemazmur menggambarkan dirinya sebagai anak burung kecil dan Allah sebagai induk burung yang besar yang akan menaungi sang anak dari jerat penangkap burung, dari panah, dari segala macam penyakit. Pemazmur ingin menyatakan bahwa tidak ada tempat yang lebih aman daripada berlindung di kepak sayap Allah yang Maha Kuasa, daripada berlindung di dalam dekapan pelukan Allah yang Maha Kuasa. Seperti pemazmur, Yesus juga ingin menegaskan hal yang sama dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ada 3 prinsip yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, prinsip persekutuan permanen dengan Tuhan. Yang kedua, prinsip ketergantungan mutlak kepada Tuhan. Yang ketiga, prinsip ilahi yang ada pada manusia. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, kesadaran apa yang harus kita miliki untuk berada aman di dalam dekapan Allah? Ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca. Jika seseorang memiliki pandangan yang salah terhadap seseorang lainnya atau sesuatu, otomatis dia juga akan bersikap negatif terhadap hal tersebut. Umumnya manusia takut terhadap sesuatu yang belum dia ketahui. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar terhadap janji-janji Allah. Sebagai umat Allah, kita sadar terhadap janji Allah. Karena janji Allah terhadap kita, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara umatnya, itu adalah permanen, ya dan amin. Dalam ayat yang ketiga dan keempat, pemazmur menggambarkan dirinya sebagai anak burung yang kecil dan dia menggambarkan Allah sebagai induk burung yang besar.
yang akan melindungi sang anak dari perangkap jerat penangkap burung, dari panah, dari segala macam penyakit. Pemazmur ingin menyatakan bahwa tidak ada tempat yang paling aman dan nyaman bagi manusia selain berlindung di dalam dekapan Allah. Seperti pemazmur Bapak Ibu Saudara, Yesus juga ingin menegaskan hal yang sama. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15, dia berkata, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini Yesus menegaskan tentang prinsip permanen persekutuan dengan Tuhan, tentang ketergantungan yang mutlak sepenuhnya terhadap Tuhan, dan potensi ilahi yang ada di dalam manusia yang bergantung kepadanya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, sadar akan janji-janji Allah. Kalau seseorang punya pandangan yang negatif terhadap orang lain atau sesuatu yang lain, maka dia juga akan otomatis bersikap negatif terhadap orang tersebut atau sesuatu tersebut. Nah, sebagai umat Allah, kita harus sadar terhadap janji-janji Allah. Karena janji Allah itu bersifat selamanya, bersifat permanen, bersifat iya dan amin. Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Beda dengan manusia, Bapak Ibu Saudara. Manusia terkadang ketika dia berjanji, dia lupa, dia ingkar, atau pada saat harus menepatinya, kondisinya tidak memungkinkan. Tetapi Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Kita mungkin bisa lupa terhadap janji Allah, tetapi Dia yang berjanji, Dia pasti akan menepati setiap janjinya. Bagian kita apa? Bagian kita hanya berpegang teguh terhadap janji-janjinya. Ada orang yang bilang janji Allah itu 1260. Ada orang yang bilang janji Allah itu 33.000. Berapapun janji itu, kita tidak mungkin bisa menghafalkannya satu persatu. Yang bisa kita lakukan, pegang teguh janji itu. Karena setiap janji yang Dia ucapkan pasti akan Dia genapi di dalam hidup kita. Saat kita berada di dalam padang gurun pencobaan, saat kita berada di dalam pergumulan, saat kita dilanda sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, saat perekonomian kita goncang, saat kita mengalami hal-hal yang gak enak dalam hidup kita, Allah ingin kita sadar bahwa janjinya tetap berlaku di dalam hidup kita. Ada dua janji Allah yang dipertegas di sini. Allah berjanji untuk mengirim malaikatnya bagi kita di ayat yang ke-11 dan 12. Allah berjanji untuk menjawab seruan doa-doa kita di ayat yang ke-15. Dan kedua janji ini menunjukkan dalam kondisi apapun yang kita alami, Dia tetap setia dan peduli mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup di dunia ini, tidak akan pernah ada tempat yang aman dan nyaman selain berada di dalam dekapan Allah kita yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh mengenal Allah yang kita sembah, Allah tempat kita beribadah, supaya kita sadar betapa hebatnya perlindungan yang Dia sediakan bagi kita. Dan kita bisa berseru total, penuh, berharap, bergantung hanya kepadanya. Juga berpegang teguh bahwa setiap janji yang diucapkan Allah tidak akan pernah berubah dan pasti akan selalu ditepati. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap sehati, karena Alberta, Allah beserta dengan kita. Salam.